Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah bagian firman Tuhan yang sangat indah, yang diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai ke 23. Ini adalah momen krusial dalam pelayanan Yesus, saat di mana terang mulai bersinar di tengah kegelapan, dan sebuah panggilan besar dinyatakan kepada orang-orang biasa seperti kita. Ayat 12 mengatakan, "Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea." Bayangkan sejenak situasinya. Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, baru saja ditangkap. Ini adalah berita yang bisa menimbulkan ketakutan, kecemasan, atau bahkan keputusasaan. Mungkin banyak orang berpikir, jika seorang nabi sekelas Yohanes saja bisa ditangkap, apa harapan kita? Dalam situasi yang genting ini, apa yang Yesus lakukan? Dia tidak bersembunyi. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menyingkir ke Galilea. Ini bukan sebuah pelarian, tetapi sebuah gerakan strategis yang ilahi. Yesus memulai pelayanannya secara publik justru ketika situasi terlihat paling gelap. Ini adalah pesan harapan yang luar biasa bagi kita. Saat kita merasa situasi di sekitar kita sedang sulit, saat sepertinya harapan mulai redup, justru disitulah Tuhan seringkali memulai karyanya yang terbesar dalam hidup kita. Kegelapan tidak akan pernah bisa memadamkan terangnya. Selanjutnya, Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Mengapa Matius merinci lokasi ini? Karena ini adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Ayat 15 dan 16 mengutip Yesaya pasal 9, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Daerah Galilea pada masa itu sering dipandang sebelah mata oleh pusat keagamaan di Yerusalem, dianggap sebagai daerah pinggiran, tempat bercampurnya banyak bangsa. Namun, justru di sanalah, di tengah kegelapan dan naungan maut, Yesus memilih untuk memulai karyanya. Dia adalah terang yang besar itu. Pesan ini sangat relevan. Terkadang kita merasa hidup kita ada di daerah pinggiran. Mungkin kita merasa tidak penting, tidak diperhitungkan, atau berada di tempat yang jauh dari pusat perhatian. Ingatlah, Yesus datang untuk bersinar di tempat-tempat seperti itu. Dia datang untuk Anda yang merasa dalam kegelapan. Dia adalah terang yang terbit, membawa harapan dan kehidupan baru tepat di mana Anda berada. Lalu, apa pesan pertama yang Yesus sampaikan? Ayat 17 mencatat, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Pesan ini sama persis dengan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Ini menunjukkan kesinambungan dan urgensi yang sama. Bertobatlah. Kata ini seringkali disalahartikan sebagai sekadar penyesalan karena berbuat salah. Namun, dalam bahasa aslinya, metanoia artinya jauh lebih dalam. Sebuah perubahan total dalam cara berpikir, perubahan arah hidup 180 derajat. Dari hidup yang berpusat pada diri sendiri, menjadi hidup yang berpusat pada Tuhan. Mengapa kita harus bertobat? Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini bukan ancaman, tetapi sebuah kabar baik yang luar biasa. Kerajaan sorga, pemerintahan Allah yang penuh kasih, kebenaran, dan damai sejahtera, tidak lagi jauh di masa depan. Kerajaan itu telah hadir dan bisa diakses sekarang juga, melalui pribadi Yesus Kristus. Pertobatan adalah pintu masuk kita untuk mengalami realitas kerajaan sorga itu dalam hidup kita sehari-hari. Ini adalah undangan untuk mengubah cara pandang kita dan mulai hidup di bawah pemerintahan Raja yang baik. Setelah menyatakan pesannya, Yesus tidak bekerja sendirian. Dia mulai memanggil murid-murid pertamanya. Ayat 18-22 menceritakan kisah yang sangat terkenal. Saat berjalan di tepi danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka adalah nelayan, sedang menebarkan jala. Mereka sedang sibuk dengan pekerjaan mereka, dengan rutinitas harian mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Perhatikan baik-baik panggilan ini. Yesus tidak berkata, "Berhentilah menjadi nelayan." Dia berkata, "Aku akan mengubah tujuanmu menjala. Dari menjala ikan menjadi menjala manusia." Yesus tidak menghapus identitas mereka, tetapi dia mengangkatnya ke level yang lebih tinggi
memberinya tujuan yang kekal. Bagaimana respons mereka? Ayat 20 mengatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kata kuncinya adalah segera. Tidak ada keraguan, tidak ada negosiasi, tidak ada permintaan waktu untuk berpikir. Mereka melihat sesuatu dalam diri Yesus yang membuat mereka rela meninggalkan segalanya pekerjaan mereka. Sumber penghidupan mereka untuk mengikuti dia. Ini adalah iman yang radikal. Kemudian, Yesus berjalan lagi dan melihat dua orang bersaudara lainnya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Mereka juga sedang sibuk bersama ayah mereka membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan ayat 22 berkata, mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Mereka tidak hanya meninggalkan pekerjaan, tetapi juga keluarga. Sebuah ikatan yang sangat kuat pada masa itu. Apa yang bisa kita pelajari dari panggilan ini? Pertama, Yesus memanggil orang-orang biasa yang sedang bekerja. Dia tidak mencari para ahli teologi di sinagoga atau orang-orang terpelajar di Yerusalem. Dia datang kepada para nelayan yang sibuk dan berbau ikan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa memanggil siapa saja, di mana saja, kapan saja. Tidak peduli latar belakang kita. Dia melihat potensi di dalam diri kita yang mungkin tidak kita lihat sendiri. Kedua, panggilan Yesus selalu menuntut sebuah respons. Iman bukan hanya sekadar percaya dalam hati, tetapi sebuah tindakan mengikuti Yesus. Berarti kita harus siap untuk meninggalkan jala kita. Apa jala Anda hari ini? Mungkin itu adalah zona nyaman, ambisi pribadi, kebiasaan buruk, atau bahkan hubungan yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Mengikuti Yesus berarti menjadikan dia prioritas utama di atas segalanya. Ketiga, panggilan Yesus selalu membawa sebuah janji transformasi. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Petrus dan yang lainnya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi mereka percaya bahwa Yesus sanggup mengubah mereka. Begitu juga dengan kita, saat kita menjawab panggilan dia berjanji akan memperlengkapi dan mengubah kita menjadi alat di tangannya untuk membawa orang lain kepada terangnya. Akhirnya, bagian ini ditutup dengan ringkasan pelayanan Yesus di ayat ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Pelayanan Yesus itu utuh, holistik. Dia tidak hanya mengajar dan berkhotbah, yaitu memenuhi kebutuhan rohani manusia, tetapi dia juga menyembuhkan, memenuhi kebutuhan fisik dan emosional mereka. Injil Kerajaan Allah yang dia bawa bukan hanya teori, tetapi sebuah kuasa yang nyata yang membawa pemulihan seutuhnya. Dia peduli pada jiwa kita, dan dia juga peduli pada tubuh dan pikiran kita. Kabar baiknya menyentuh setiap aspek kehidupan kita. Saudara-saudari, renungan dari Matius 4 ini memberikan kita begitu banyak pelajaran berharga. Pertama, di tengah kegelapan hidup, Yesus adalah terang yang besar yang datang membawa harapan. Kedua, undangannya untuk bertobat adalah jalan bagi kita untuk mengalami kerajaan sorga di sini dan saat ini. Ketiga, dia memanggil kita orang-orang biasa ini untuk meninggalkan jala kita dan mengikuti dia, dengan janji bahwa dia akan memakai hidup kita untuk tujuan yang mulia. Dan keempat, Injilnya adalah kuasa yang membawa pemulihan total bagi hidup kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berefleksi. Apakah Anda sedang merasa berada dalam kegelapan? Percayalah, terang itu telah terbit untuk Anda. Apakah Anda sudah merespons panggilan untuk bertobat dan mengubah arah hidup Anda? Apakah ada jala yang masih Anda pegang erat, yang menghalangi Anda untuk mengikuti Yesus sepenuhnya? Dengar, dia memanggil Anda hari ini, mari ikutlah aku. Jawaban seperti apa yang akan Anda berikan? Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita, membakar kembali semangat kita, dan mendorong kita untuk menjawab panggilan Dia dengan segera, sama seperti para murid pertama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.